untuk memperbaiki perpustakaan MTS ini. Apapun nilainya, tetap kami akan patuh dan mensyukuri apa yang dinilai oleh tim asesor pusat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti adalah merupakan berkah bagi kita semua. Saya kira itu Bapak, mudah-mudahan dari kami secara singkat, mudah-mudahan proses akreditasi ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Selanjutnya kalau ada mau ditayangkan profil, kita beri waktu mungkin 1 sampai 5 menit. Monggo. Iya Pak, siap Pak. Kalau enggak langsung. Monggo kalau memang ada, tapi singkat. Siap Pak, ini mulai diri. Siap Pak. Oke. Ya. Ya, sebentar Pak. Masih proses Pak. Bukan, Bu Farida, bukan itu. Bukan itu. Tuh. Harus tak dong itu. Iki loh, wis kan kok. Ini kok nanti. Sudah tayang Pak. Terus Inggrisnya lagi apa kita lagi orang lain Pak, mikir yang Bukan itu ya, Bang. mikir orang lain, dia kena alami. Sebentar. Itu Unmute itu loh. Unmute. Orang itu suaranya Kak, nanti ya orang suaranya. Ini suaranya nggak kedengeran ya? Nggak ada suaranya loh. Nah, ini Mas Putra unmute itu unmute Pilko. Mas Putra. Mas Pilko Pak. Unmute kali ini. Apa? Gak usah. Kok tapi ketika masuk Mbak Ning masuk absensinya.
Ya, saya kira cukup ini ya. Ya, saya kira cukup. Saya ada dapat gambaran. Nah, disampaikan. Oke. Sekarang saya mulai saja ya. Dengan Ibu siapa nanti yang akan menjawab dari klarifikasi ini? Dengan Bapak atau Ibu? Yang mau
Kami dari tim insya Allah. Oh, tim yang akan menjawab. Baik. Bapak bisa Ya. menanyakan dan siapa saja. Baik. Jadi kita mulai ya. Jadi saya akan suaranya bisa diterima dengan jelas. Bisa. Masih. Ya, bagus suaranya udah. Ya. Oke. Saya akan melihat kemudian menjadi gambaran ya untuk profil tadi secara umum, tapi yakin ini profil kan bagus-bagus saja. Ini harus satu-satu kita lihat ya, supaya nanti tidak salah. Nanti kita punya tanggung jawab untuk menilai, kemudian dari pihak madrasah ini juga punya tanggung jawab untuk membuktikan dokumen yang terbaiknya gitu ya. Jadi ini saya hanya memotret untuk gambaran yang sebenarnya gitu ya. Saya mulai dari pengembangan koleksi. 1, jumlah alat seleksi. Jumlah alat seleksi ada 5 jenis atau lebih. Ya, saya Pak. Alat seleksi. Ada Ya, katalog saya dengan saya Pak. Ya. Rahmatika Rijal. Oke. Di sini untuk pengembangan alat seleksi ada 5 Pak. Ya. Bentar, saya masukkan. Bisa angkat Pak. Saya masukkan datanya Pak. Ada masukan ya, ada masukan dari pemustaka ya. Ya ada Pak. Ada, ini Pak. Jadi ini di sini ada daftar usulan dari pemustaka. Kemudian kami juga ada referensi dari Kalau angket ini seperti apa nih maksudnya angket? angket ini dari usulan pemustaka Pak. Itu Pak. Angketnya. Terus Ini Pak. Ini usulan dari pemustaka Pak, dari siswa, para siswa dan para yang ada di MTS Negeri Batu. Oke, terus ada Kemudian ada juga ini Pak, kami juga mengambil dari website penerbit. Website penerbit. Kemudian kami juga mengambil referensi dari bibliografi. Selanjutnya ini ada resensi buku dari website juga. oke ya cukup Dari Mas. website. Ini ada. Cukup Mas. Ya, cukup ya, ini saya udah bisa saya sambil cocokkan dengan dokumennya dan bisa ditampilkan ya. Bagus ya. Artinya ini memang sudah menjadi menjadi alat seleksi. Ya, sudah menjadi alat seleksi yang paten dari. Baik, terima kasih Mas. Siapa nih Mas? Rahmatika Rijal Pak. Rahmatika. Oke. Kemudian yang kedua, jumlah buku tercetak yang dimiliki. Ini sampai 2.660. Ya, 2.660 judul buku. Ini lengkap masih bukunya masih. Insya Allah masih lengkap Pak. Oke. Daftar judulnya ini ya. Mulai tahun 2017 sampai 2019 Bapak. Oke. Kemudian yang ketiga, jumlah buku elektronik e-booknya. Jumlah buku untuk jumlah buku elektronik kami memiliki 320 judul e-book Bapak. Ini e-book ini apakah anak-anak siswa itu bisa langsung buka dari dari komputer atau dari HP-nya atau dari di sini kami menyediakan beberapa komputer untuk pemustaka Bapak. Bisa langsung dibuka di situ.
murid-murid bisa melakukan membaca langsung secara langsung. Udah di-download dari komputer itu ya? Sudah bisa, Pak. Sudah langsung, oke. Ya, langsung dibaca. Ini untuk judul-judulnya kita memiliki 320 judul e-book, Bapak. E-book ini memang beli atau Pak? Apa memang ambil dari yang kita sementara ini untuk mendownload saja, menyediakan permintaan dari anak-anak juga. Oke, berarti memang memang ngambil sudah free, tidak ada masalah ya dengan copyright ya. Kemudian kita lanjut ke presentasi koleksinya ya. Ya, presentasi dan dari seluruhnya. Ini untuk presentasi koleksi keseluruhan. Di sini ada 2.660 dan jumlah fiksi, buku fiksinya adalah ada 677, Bapak. Prosentasenya adalah 25%. Dan untuk buku non fiksinya ada 1.983 dengan prosentase 75%. Untuk presentasinya ini, Bapak. Ya, ini daftarnya yang ini ya, yang sudah ada ya, ini. Injih, sampun. Baik, kita lanjut terus. Kemudian kelima ya. Injih, kelima. Jenis buku referensi yang dimiliki, jenisnya ya. Nah, ada atlas, ini memang dimiliki ya sebagai dimiliki ya. Kami sertakan foto real dari koleksi kami. Oke, kemudian ensiklopedi, kamus, global, manual book, pedoman, biografi, handbook, ada 9, Bapak. 9 ya, oke. Ini kondisi masih bagus ya? Insya Allah masih bagus sekali dan terawat. Oke. Kemudian untuk jumlah buku referensinya. Jumlah buku referensi kita memiliki sebanyak 209, Bapak. Di sini saya lampirkan datanya, ada judul bukunya. Ya, cukup ini. Ya, cukup. Berikutnya surat kabar yang dilanggan. Ini yang dilanggan. Ya. Ini kami dari MTS Negeri Batu melanggan 4 judul. 4 koran sih, Pak. 4 koran sih. Ada Jawa Pos, Kompas, kemudian Surya, dan Inspirasi Pendidikan. Ini sudah lama, ini 4-4-nya apa baru? Oh, sudah lama, Bapak. 4-4-nya? Ya, mulai tahun 2017. Oke. Mulai dulu. Dari dulu ya. Perlangganannya sudah lama, Bapak. Ya, artinya bukan tiba-tiba kajian tambah satu. Boten, Bapak. Di situ di borangnya insya Allah saya lampirkan ada checklist beserta kwitansi pembelian, kwitansi madrasah, Bapak. 2011 ya, baik. Kemudian untuk selanjutnya majalah yang dilanggan. Majalah. Di sini kami memiliki 8 judul, Bapak. Sebagian ada yang
kami dapat dari hibah, ada juga yang berlangganan. Yang berlangganan seperti majalah Mimbar, kemudian dan majalah Aulia, Bapak. Ada 2 ya? Ada 2. Yang lainnya adalah hibah dari murid-murid MTS Negeri Batu. Kalau yang hibah ini berurut enggak? Kalau langganan kan biasanya berurut ya. Kalau yang hibah ada urutannya ya, nomornya. Atau hanya pas saat diberikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Bapak. Tidak ada nomor urutnya. Oh, tidak ada ya. Tapi yang dilanggan 2 ya? Iya, dilanggan 2. Oke. Ya, saya harus jujur nih. Oh iya, insya Allah. Baik. Kemudian untuk koleksi audio visual. Sebentar, Bapak. Enggak bisa menggeser ininya, Pak. Insya Allah. Sebentar, Bapak. Ya. Nah, Untuk koleksi audio seperti ini, Bapak, kami memiliki 125 judul. Oke, kondisinya bagaimana? Masih bisa dibuka? Ini Bapak, ini ada secara virtual koleksi video kami, audio dan video kami. Kondisi bagus ya? Insya Allah bagus. Ya, baik. Kak Mibur. Gak masuk, Mas. Sebentar, Pak. Tidak masuk sepertinya untuk. Tidak apa-apa, udah cukup. Ini saya datainnya. Kemudian untuk kita lanjut, Mas, ke brosur. Oke, Bapak. Di sini kami memiliki beberapa koleksi brosur, leaflet, pamflet, dan poster. Oh, cukup banyak nih ya. Insya Allah kami sendiri juga memiliki banyak brosur dari sekolahan kami sendiri. Ini kalau bisa memang dikumpul juga di perpus jadi lengkap isinya. Kemudian kita lanjut terus ke koleksi karya. Ini untuk koleksi pendidik dan tenaga kependidikan kami memiliki 162 judul, Bapak. Nah, ini RPP itu apa? Saya itu lihat ada RPP itu apa tuh? Singkatan apa tuh? RPC singkatannya. Rencana apa? Apa silabus guru itu ya? RPP. Iya, sejenis itu, Bapak. Perangkat mengajar. Oh, gitu. Jadi termasuk koleksi dari kami juga kami simpan. Jadi setiap guru membuat RPP kemudian dimasukkan ke dalam koleksi ini ya. Koleksi perpustakaan, ya benar. Ada juga buku, Bapak, dari beberapa para pendidik seperti Bapak Sugiarto dan Bu Nur Intan. Yang sudah saya lampirkan beberapa fotonya, Bapak. Ya, ini ada buku literasinya ya, virus literasi ini ya. Iya. Benar sekali, Pak. Buku pintar. Bukunya ini memang diterbitkan dengan ISBN atau hanya dicetak? Untuk Bapak Sugiharto sudah ISBN, Bapak. Sudah ISBN ya? Sampun. Oke, iya. Kemudian ini ada buku-buku ini juga ya, karya puisi ya anak-anak ya? Ada, Bapak. Untuk anak-anak karya peserta didik itu ada 167, Bapak. Untuk puisi ini dibukukan atau sekedar satu? Sudah dibukukan. Sudah dibukukan, Bapak. Sudah dibukukan ya? Iya, sampun sudah dibukukan. Oke. Ya boleh juga nanti saya dibacain puisi nanti di akhir
Oh, iya, siap Bapak. Nggih. Kebetulan saya senang puisi nih. Nggih, Ya, nggih. kita lanjut ya. Berikutnya. Kemudian untuk presentasi penambahan koleksi. Nah, ini penambahan koleksinya ini kan di awal tinggi, kemudian di 2018, 19 makin kecil nih. Nggih. Jadi ya ini kalau diambil 10% ya nggak ada kan gitu lah. Nggih, mungkin untuk Bu Farida apa yang mau menjawab, Bu? Ada ini sampaikan monggo untuk penambahan ini. Nggih, Kalau langsung mungkin ke 3 tahun kan kepala Bapak. Mohon maaf, Mbak, untuk persentase penambahan koleksi buku ini sebenarnya kemarin setelah kita lihat dari RKAM ternyata itu sebenarnya sudah luar biasa peran serta dari sekolah karena dana yang diberikan untuk perpustakaan itu sebenarnya sudah sesuai dengan undang-undang yang yang tertera di dalam pokok-pokok yang tercantum dalam undang-undang tentang perpustakaan besar 5%. Jadi kalau secara keseluruhan kemarin kita sudah menghitung, jadi mungkin ini kurang matching dengan laporan anggaran, di mana yang sebenarnya itu sekolah untuk tahun anggaran 2017-2018 itu menyediakan untuk pengadaan buku dan perbaikan fasilitas sarana maupun prasarana sebesar Rp162.240.000. Kemudian untuk tahun anggaran 2018-2019 itu kami mendapatkan dana sebesar 174 juta untuk perbaikan renovasi dan pengadaan buku. Demikian Bapak. Pemasukan, apakah ini nanti cara pemasukannya mungkin barangkali kami yang ya artinya ini kan saya harus motret apa adanya, nanti bisa diperbaiki, kemudian juga bisa di-matchingkan kan supaya clear kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk mengolah bahan koleksi ya, untuk pengorganisasian bahan pustaka. Ini ada inventarisasi ya, ada klasifikasi, katalogan, ini lengkap ya? Insya Allah lengkap Bapak. Baik. Kemudian standar yang digunakan, ini ada BDC yang internasionalnya? Kalau kami memiliki edisi 23 Bapak. Oh, pakai edisi. Edisi 23. Jadi mungkin teman-teman udah itu ya memakai yang edisi ini ya. Karena kan sudah tinggal klik aja ya. Nggih. Baik. Nah, ini untuk sistem otomasi. Ini untuk mengolahnya ini apakah sudah pakai LAN kemudian terkoneksi dengan internet dari
Ya, di sini kami pengolahan otomatis sudah otomatis Bapak di MTS Negeri Batu kami menggunakan software Slim 7 Cendana. Nah, ini biasanya untuk mengolah buku, penelusuran informasi, keanggotaan, kunjungan, katalogisasi dan pembuatan KTA, Bapak. Di sini yang pertama saya lampirkan sudah masuk web dari MTS Negeri Batu untuk apa namanya? Untuk akses sudah ada di web. Aksesnya sudah bisa diakses melalui web Pak, koleksi bukunya. Oke. Kemudian apakah semua koleksi tadi sudah masuk dalam entry datanya semua atau baru sebagian? Bisa dijawab oleh Mas Putra, Bapak. Monggo. Oke, ya. Bisa diulang untuk pertanyaannya, Pak? Untuk entry data, apakah semua koleksi tadi sudah pakai otomasi nih, pakai Slim, apa semua udah masuk dalam entry database di Slimnya? Semua sudah masuk, Pak. Dari 2000 sekian itu. Oh, untuk Slim kami masukkan buku yang mata pelajaran aja, Pak. Terus yang ini masih dalam proses, yang buku yang seperti referensi novel itu masih proses. Kira-kira sudah ada separuh belum, Mas? Ini sudah ada, Pak, separuh, Pak. Semua ini. Coba diklik di laporannya kalau di laporan atau di depan. Ini sudah saya kirimkan. Di depannya ya, daftar bibliografi. Ini, Pak. Ini sampai berapa halaman? Ini baru 2 halaman ini. Ya. Baru ini yang masuk di Slim. Iya. Judulnya. Nah, Ini judulnya, Pak. Ini yang Ya. masih Per judul berapa SMK? ya berarti kan baru berapa persen yang udah di entry data. Di sini kan tadi 2000, ini kan baru 10%-nya belum ada ini. Iya, Pak. Jadi ini Ini yang sumbernya banyak, Pak. Jadi satu buku. Ada sub. Itu satu judul ada berapa? Satu judul ada 302 eksemplar. ya eksemplarnya kan punya judulnya tadi kan ada 2000 lebih toh. Iya. Kan baru berapa judul ini kan gitu. Yang masuk yang udah di entry ya. Iya, Pak. Udah di entry. Jadi masih punya PR untuk mengentry buku sebesar yang belum di entry kan gitu lah. Iya, Pak. Nah, oke. Jadi judulnya. Kan bisa nanti dibagi, Mas. Itu tadi kan ada tenaga berapa orang tadi kan? Nah, satu orang misalkan jatahnya satu hari ini 5 judul kali 5 orang 25 judul. Kali 10 hari udah kita bagi tugas nih. Kayaknya memang PR-nya di sini nih. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian untuk kelengkapan bukunya ini lengkap ya, ada kantong buku, slip tadi saya lihat lengkap ini ya. Kemudian, nah kan di situ ada barcode-nya ya, di sini itu kan nanti bisa di-print, bisa ditempel ya. Apa itu? Pak ngomong apa itu? Ya halo, di kelengkapan buku. Sebentar, Bapak. Bentar, Bapak, saya konekan.
Ya. Untuk kelengkapan buku Bapak, di sini kami sudah ada kartu buku, kemudian kantong buku. Di sini juga ada slip tanggal kembali dan label buku, stempel, barcode. Ya, yang terakhir barcode Bapak. Ya. Ini barcode diambil dari slip itu kan? Ya. Oke, ya. Baik, kita terus. Kita waktunya agak dibatasi masalahnya ya. Iya, Bapak, siap. Kemudian untuk pencacahan atau stok opnam, ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali ya. Untuk pencacahan kita lakukan setiap 1 tahun sekali, Bapak, dengan diagram yang sudah saya lampirkan. Ini bukunya lengkap terus apa ada yang hilang? Ada yang hilang, Bapak, ketika anak-anak pengembalian buku, tapi itu biasanya langsung diganti untuk penggantian. Jadi dilengkapin lagi gitu? Iya, anak-anak mengembalikan buku yang hilang. Ya makanya langsung dilengkapi lagi sesuai dengan itu ya? Iya, sesuai dengan nomor yang hilang, Bapak. Baik. Kemudian untuk penyiangan. Penyiangan. Ini berita acara yang sudah dibuat. Ini Bapak. Daftar buku pelajaran kurikulum 2004. Kemudian daftar buku pelajaran kurikulum 2006. Ini penyiangan ini memang udah nggak dipakai atau kok sampai banyak sekali ya? Iya, karena sudah ada buku-buku baru Bapak yang masuk. Gitu. Akhirnya ada revisi. Buku kan ada revisi Bapak untuk kurikulum K13. Ya. Kita lanjut ke pelestarian ya. Ini untuk menjaga temperatur cahaya, kemudian sirkulasi udara, kebersihan. Gambarnya gelap ini apa memang gelap atau? Karena ini ada backlight Bapak. Kalau difoto dari tempat yang lebih gelap daripada lebih. Nah ini Bapak ada foto ruangan. Nah, ini mungkin lebih jelasnya. Ya, makanya kok ini agak gelap apa? Iya, karena di foto yang luar lebih terang, Bapak. Tapi aslinya ya terang ini ya. Terang sekali Bapak ini yang saya lampirkan. Alami kan ini masih ruang alami ya. Alami sekali Bapak. Itu dia. Ya, baik. Ini ada yang live Pak, Ada yang lab Bapak untuk yang boleh yang lab ya. ini yang live. Itu Pak yang live. Oh ya terang. Ini dua lampu, ada lampu dengan dari sinar dari luar. ada yang dari luar Bapak. Oke. Ya, ini tadi saya karena lihat gambarnya gelap apa itu ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian jumlah perbaikan. Nah, ini sampai 45 eksemplar lebih ya. Iya, kemarin kami di MTS dibagi jumlahnya sekali. Ini yang ngerjain muridnya apa tenaga perpustakaannya nih? Petugasnya Bapak, karena di sini ada beberapa buku yang rusak seperti sampul. Yang memperbaiki dibantu dengan siswa-siswanya ya? Kalau siswanya tidak Bapak. Mohon maaf Pak. Halo? Halo? Sebenarnya untuk pelestarian itu kita menekankan pada anak-anak ketika kita berikan fasilitas untuk peminjaman buku, itu sebenarnya mereka sudah sekaligus paham dengan tata tertib pengembalian, jadi harus
tetap seperti keadaan semula, artinya kalau tidak tersampul atau sampulnya rusak, mereka mempunyai kewajiban untuk tanggung jawab gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kita lanjut ke komponen 2 Ibu ya. Nah, untuk ruangan perpustakaan ya. Untuk luas perpustakaan, kita mempunyai beberapa spot, Pak. Yang kita gunakan untuk live sekarang ini adalah perpustakaan inti, di mana di sini adalah pusat dari pelayanan terhadap sirkulasi peminjaman maupun pengembalian. Kita pusatkan seluruhnya di perpustakaan inti dengan luas 96 meter persegi. Kemudian di samping itu kami juga mempunyai perpustakaan di luar, outdoor, yaitu berupa gazebo, di mana di sana kami juga menyediakan buku-buku referensi Al-Quran dan lain sebagainya, di mana di gazebo ini sebenarnya merupakan pusat literasi dari madrasah juga, karena Kementerian Agama juga mencanangkan program GELEM, yaitu Gerakan Literasi Madrasah. Jadi pagi hari ketika kami mempunyai kebiasaan untuk sholat duha, kemudian bagi anak-anak perempuan yang berhalangan, mereka semuanya dipusatkan untuk melakukan literasi di gazebo, Pak. Kemudian di gazebo itu luasnya sekitar 6x10, 60 meter. Kemudian kami juga menyediakan spot untuk gang baca. Gang baca itu diletakkan di gazebo yang jelas, ini gazebo live, ada yang live. Oh iya, ada live-nya gazebo, Pak. Nanti mungkin secara virtual kami akan menyampaikan. Ya, cukup aja. Kemudian di gang baca itu sebenarnya adalah tempat yang favorit untuk anak-anak yang jam istirahat itu melakukan kegiatan literasi, membaca sambil makan-makan. Jadi mereka menyalurkan hobi. Karena di perpustakaan ini kami memang melarang. Lokasinya ini di tempat yang strategis. Lokasi strategis, Pak, karena di tangga keluar masuk yang menghubungkan kelas-kelas itu kami letakkan di sana. Nanti insya Allah Bapak bisa kami ajak untuk melakukan virtual. Ya, itu. Baik, kalau kebersihan cahaya tadi sirkulasi udara ya. Kan di sana dingin ya. Iya. Baik, kemudian untuk rak-raknya ini ya. Rak kemarin insya Allah seperti pendampingan di provinsi, memang kita raknya agak tebal gitu, Pak. Ada dua sisi, kanan dan kiri, kemudian kita bagi menjadi dua, sehingga satu rak itu sebenarnya kalau kita posisikan kondisi tidur begitu kan memang kelihatan banyak, sehingga memang untuk efisiensi tempat dan memperluas sarana untuk anak-anak lebih bisa enjoy di dalam perpustakaan, maka memang kita menggunakan rak yang memang menampung buku yang banyak begitu, Pak. Untuk rak majalah ini ada berapa, Bu? Raknya ini Bu, rak majalah. Oh, rak majalahnya 2, Pak, kita punya. Oh, ya, oke. Untuk rak audio? Rak audionya ini 2 ya? Ada juga, ini langsung di tempat saya juga ada, di belakang saya ini. Ya, ada 2 kan ya? Itu di ruangan saya juga bisa. Untuk rak buku referensi, Bu? Oh ya, ada, Pak, sendiri di depan sendiri. Jadi di situ memang. Enggak, jumlahnya. Jumlah rak referensinya ada 4, Pak. Kan 2. Tapi satu besar gitu loh, Pak. Jadi kemarin kan kita menghitungnya itu satu karena ini ya, gabung ya. Saya nanti cuma 2. Tapi besar gitu. Oke. Jadi ada tempat sendiri yang untuk matematika sendiri, untuk umum sendiri, untuk biografi sendiri gitu, Pak. Untuk locker, Bu, locker. Untuk locker kami menyediakan locker untuk anak-anak kalau misalnya melakukan
Ada peminjaman. berapa buah? Lokernya kira gini, 4 ya? 2 ya? 2 Pak? 2 loker. Dalam kira-kira kapasitasnya berapa itu? Satu loker mungkin sekitar 30 lebih Pak, karena besar insya Allah. Dan biasanya penggunaan loker kan tidak ini Pak, karena anak-anak banyak menggunakan perpustakaan itu pada jam-jam pelajaran, sehingga mereka ke sini tidak membawa tas misalnya. Baik ya. Kak, Kemudian untuk sarana penelusuran tadi komputer dengan katalog ya. Mohon diulang Pak. Untuk sarana penyimpanan katalog kan tadi sudah pakai Oh slide iya, ya. kita menyediakan katalog yang manual. Ini mungkin cara live ini sedang menuju ke rak katalog. Nah itu Pak, itu rak katalog kita. Ya oke. Ya cukup. Papan pengumuman ada 2 ya. Oh iya, papan pengumumannya di depan itu insya Allah kemarin, karena kita gunakan untuk ini, kemarin kita turunkan sebentar karena ada rak pengumuman yang di bawah itu Mas. jumlah-jumlahnya. Iya. Di PDF itu Biasa digunakan untuk komunitas biasanya Pak, karena kita punya komunitas pecinta baca, jadi mereka informasi apapun biasanya disampaikan lewat. Nah ini untuk meja baca Bu, saya tampung yang 4 orang ada berapa ini? Meja baca, karena kita konsepnya lesehan Pak, sehingga seperti yang kita gunakan saat ini adalah satu meja biasanya digunakan untuk 4 orang. Itu ada berapa meja? Ya. ada berapa mejanya? 6. Ada 3 ya? Yang di dalam ada 6, kemudian yang di gazebo juga ada, kemudian di gang baca itu juga. Oke. Kalau meja petugas ini memang dikasih satu-satu? Oh iya, satu-satu Pak. Nah, bukan gantian ke perpus gitu enggak ya? Oh, enggak, insya Allah. Oke. Daya tampung kursi baca ada ya di atas 40-an ya? Ya, kita banyak Pak. Jadi apalagi kalau di gazebo itu bisa menampung 100 orang Pak. Kalau untuk televisi Bu, televisinya ini udah lama banget. Oh, masih bisa kok Pak. Masih televisi di ruangan saya tuh bisa. Yang satu memang kondisinya kemarin dalam perbaikan. Oh gitu. Televisinya itu Ini Pak, di live ruangan Pak. saya itu. Yang satu kan di mana Pak? Oh sudah selesai Pak, insya Allah. Kemarin ada trouble Sudah sedikit, selesai di servis. kena petir, sudah selesai. Sudah di Monggo, itu virtual sedang menuju ke televisi. Ya. Dinyalakan. Scanner. Nyalakan. Untuk scanner. Scanner itu Mas Agusti lu, mohon untuk scanner. Nah ini Pak. Ini sedang jalan ke sana. Buat scanner. Masih kondisinya masih bagus Pak. Oke, baik. Iya. Nah, untuk komputer pemustaka? Komputer pemustaka untuk anak-anak kami menyediakan 5. Jadi selain dari kita setiap karyawan satu-satu, kemudian untuk yang diletakkan di tengah seperti ini ada 5 dan yang di depan 1, jadi ada 6 untuk layanan pemustaka saja. Baik. Ini sudah terhubung dengan internet semua Bu, komputernya? Sudah Pak. Bisa ya? Sudah Bapak untuk Ini Pak komputernya. Yang kita gunakan untuk Zoom ini sebenarnya punyanya anak-anak ini untuk layanan pemustaka juga.
Baik. Kalau kecepatannya gimana nih sekarang? Kecepatan wifi-nya? Kecepatannya Kadang naik turun apa? kecepatan 50 Kita Mbps. maklum. Kecepatan 50 Kecepatan internet. Iya. monggo Pak IT kira ini 100 Mbps, Pak. Berapa? 100 Mbps. 100 Mbps. Oke. Lumayan ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk sarana pengamanan, Bu, ada CCTV, ada locker tadi ya. Iya. Ada CCTV juga Pak. Ini insya Allah di setiap sudut ini ada dalam perpustakaan inti kita ada ini sedang Yang lab kita pasang 2 di dalam kemudian di setiap itu juga ada Pak. Baik Ibu, ini cukup. Kita lanjut ke komponen pelayanan perpustakaan ya. Iya, monggo apa? Pelayanan. Komponen 3. Mas Ini saya kira layan perpustakaan ada ya, baca di tempat, kemudian sirkulasi, cerita, ada referensi ya, lengkap ya. Halo Ibu. Iya Pak. Mas Put ngomong Mas Put. ya, Ya, untuk layanan ini lengkap ya. insya Allah lengkap, Pak. Baik. Jam bukanya dari jam? Saya buka dari 6:30, Pak. Baik. Kemudian ini untuk sistem peminjaman udah pakai otomasi. Iya, alhamdulillah pakai otomasi. Oke. Untuk penelusuran juga udah bisa pakai opak dan manual tadi ya. Iya, Pak. Untuk penelusuran pakai opat dan manual. Penelusuran bisa online ya. Tadi udah ada webnya. Gimana, Pak? Untuk penelusuran tadi bisa online dengan offline ya. Iya, Pak. Bisa. Semua ini udah masuk anggota ya, baik siswa maupun tenaga guru. Sudah, Pak. Sudah masuk anggota semua, Pak. Oke. Ini ada induknya. Jumlah pengunjung rata-rata ini pasti ada penurunan ya pengunjung di 2020 ya. Iya, Pak. Oke. Waktu pandemi ini. Ya nggak apa-apa. Kemudian jumlah rata-rata yang dipinjam ini sekitar di atas 700 eksemplar ya. Iya, Pak. Kemudian ada kegiatan promosi. Ini ada memang dilakukan rutin untuk promosi ini. Iya, Pak. Harus sekali-sekali gitu. Iya, Pak. Untuk promosi kami selalu pakai ini, Pak. Oke. Bimbingan pemustaka juga ya. Iya. Ya, ini saya kira cukup. Terima kasih. Nah, untuk tenaga nih, untuk tenaga kepala perpustakaan ini guru ya, Ibu Farida ya. Warida, iya, Pak. Guru, Pak. Oke. Mengikuti ini Bu ya, mengikuti diklat atau pelatihan ini ya. Mohon maaf, Pak. Itu untuk yang komponen 4 ya, langsung komponen 4 gitu. Ya, ke tenaga langsung. Oke, langsung ke tenaga. Ya. Oke, sebentar, Pak. Masih dibukakan. Iki PPT lah. Ya, sabar. Ya, sambil dijawab saja nggak apa-apa. Oh, Ini ya? saya punya dokumennya. Ya, Pak. Kepala perpustakaan mengikuti diklat, Pak. Oke, ya. Ikut ini Bu ya, ikut daring, ada webinar segala ya. Ya. Oke.
Ini jumlah tenaga semua ada berapa, Bu? Jumlah tenaga semuanya ada 6, Pak. 6 ini termasuk ke kepala sekolah apa? Oh, enggak, cuman tenaganya saja ada 6. Oke. Enggak termasuk kepala perpus, Pak. Loh, kepala perpus enggak masuk? Loh, berarti kalau sama kepala perpus ada 7. Oh, gitu. Ya. Baik. Ini udah pegawai tetap atau masih Pegawai tetap, Pak. semua? Semua pegawai tetap. Oke. Tapi kebetulan bukan PNS semua. Ada lulusan pustakawannya enggak? Dan bukan pustakawan. Bukan pustakawan, Pak. Tapi diklat perpustakaan. Ya. Satu pun enggak ada. Yang lulusan sarjana perpustakaan tidak ada, Pak. D2, D3? Bagaimana? Ya, D2 atau D3 juga enggak ada yang perpustakaan. Enggak ada yang perpustakaan. Masih ada satu, Pak, rencananya yang mau kuliah perpustakaan. Oh, udah direncanakan itu ya? Ya. Ya, mudah-mudahan ini mau tidak mau, Bu, ya. Kalau yang ada ini ya. Kalau memang, ada informasi beasiswa itu, Pak, jangan infokan. Ya, ini masing-masing lah itunya. Okay. Tapi ini mengikuti ini ya, yang mengikuti apa? Kompetensi berkelanjutan ya, ada webinar, ada. Iya, Pak. Webinar ya. Iya. Diklat diikuti, Pak, webinar juga. Kemudian ini ada yang ikut itu anggota organisasi APUSI atau IPI? Iya. APUSI. Berapa orang? Berapa orang? Oh, kalau yang APUSI-nya belum, Pak. Belum. Iya. Jadi belum ada yang ikut organisasi? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Masih mau mendaftar. Perpusda kemarin. Oh, coba daftar aja, wong itu gampang. Tapi kalau saya ikut ini, Pak, perpustakaan Kemenak Provinsi, Pak. Oh gitu, ada satu orang ya, berarti ya. Ini kan gampang, Bu, naruh anggota ini. Ya, baik, saya kira cukup. Langsung ke komponen 5. Nggih. Ya. Iya, Ini Pak. pendiriannya ada SK Kepala Sekolah ya. Ada SK Kepala Sekolah sama dari Kementerian Agama, Pak. Tapi nggak muncul ya di anunya yang di kementerian itu ya. Menteri Agama nomor 48 tahun 2009, Pak. Ada muncul di perpustakaannya. Nggih. Muncul ya. Kan seluruh aset yang ada di lingkungan itu merupakan aset dari sekolah. Sehingga kita perpustakaan ini ada di dalamnya. Kemudian untuk struktur ini lengkap sepertinya ya. Ini punya deskripsi ya, masing-masing ya. Gimana, Pak? Untuk struktur organisasinya masing-masing punya Oh, nggih. Iya, Pak. Program kerja ini saya lihat ada, laporannya ada ya, ya. Ada. Kita punya laporan bulanan, triwulan, sama tahunan. Baik. Jumlah anggaran tadi cukup ya, saya lihat tadi 162 ya, lumayan ini. Kemudian ada dana dari masyarakat atau sumbangan. Nggih, jadi Itu kok nggak ada saya datanya. Datanya. Dana hibah. sebentar, Pak, nggih. Bentar, Pak, ini dari kepala perpustakaannya. Jadi untuk dana hibah itu tahun 2017-2018 kita dapat Rp26.784.200. Yang 2018-2019 kita dapat Rp16.543.000.
Kemudian yang 2019-2020 kita dapatnya 15.233.000, Pak. Bentuknya apa nih, Bu? Yang dana masyarakat ini kan di sini ada fotokopi, jilid buku gitu ya? Nggih. Iya, Pak. Memang ini yang fotokopi apa ini dari apa namanya? Dari masyarakat itu sendiri. Di mana, Pak? Dana masyarakat. Dana yang 26 juta ini kan di sini kalau saya baca di sini ada baca buku ya. Saya bisa menyampaikan Bapak, jadi untuk apa dana hibah ini sebenarnya hibahnya dalam bentuk buku kemudian kita rupiahkan gitu Pak. Jadi anak-anak yang naik ke kelas berikutnya atau anak-anak yang sudah lulus biasanya menyumbangkan buku kepada kita sehingga ini menjadi koleksi bagi kita, tetapi ini kita rupiahkan gitu. Ini didol. Enggak. Masyarakat wong tuwa iku lho urunane wong tuwa. Kemudian ya cukup Ibu. Nggih. Alokasi anggaran. Nah, kerjasama Bu, ini ada kerjasama intern dan eksternal ya. Kalau intern ini nggak masalah. Yang eksternalnya ini dengan apa nih Bu? Kita ada kerjasama dengan MGMP Kota Batu, Pak. Terus dengan Pusda dan Forum Anak sama Masjid Al-Falah. Kalau yang dengan masjid ini nggak ada ininya ya, nggak ada stempel, nggak ada, memang begini artinya surat kerjasamanya ya? Iya Pak, bentuknya seperti itu. Tapi kegiatannya seperti apa? Biasanya kita menyediakan buku di sana, kan anak-anak itu kadang kalau pulang sambil menunggu orang tuanya, jadi bisa sambil literasi di masjid. Itu dekat masjidnya? Iya Pak, lokasinya dekat dengan masjid. Oh gitu, makanya ini saya kok agak, ini dokumennya saya lihat hanya tidak ada stempel dengan masjidnya. Ini Pak, secara kerjasamanya nggak ada stempel. Ya ini tidak ada. Oke, mungkin kedepannya bisa diperbaiki, kita mintakan stempel dari pihak masjidnya Pak. Ya, karena mungkin kita masih mengandalkan kekeluargaan karena satu kebetulan yang punya masjid juga jadi komite di kita gitu Pak. Jadi kita kula nuwun saja dan disambut dengan baik. Daripada anak-anak diam bermain di sana gitu kan kita sediakan tempat-tempat untuk nuwun sewu gitu bahasanya. Boleh, bagus Bu, ini sebenarnya bagus, cuman insya Allah ke depan ya, cara formalnya kemudian kalau dikelola dengan baik menjadi nilai tambah untuk masjidnya maupun untuk sekolahnya kan. Ya, baik Ibu, ini saya kira cukup. Kemudian untuk komponen penguat ya. Oke, Pak. Nah, ini jenis karya inovatifnya, kreatifnya. Memang ini baru ya untuk slimnya, kemudian untuk pengembangan pojok baca, gang baca, kafe literasi ini memang murni baru atau udah lama ini? Sudah lama Pak. Sudah lama? Ini mulai tahun 2000. Karena kita lombakan Pak, anak-anak itu mesti. Setiap tahun kan dilombakan semua program kreativitas. Jadi 1 bulan sekali bahkan ini bekerja sama dengan kesiswaan dan sarana prasarana. Jadi sambil mencanangkan program Adiwiyata kebersihan lingkungan itu memang kita buat ini terintegrasi dengan perpustakaan, yaitu pengembangan pojok baca, di mana di pojok baca ini sebenarnya
kesempatan bagi anak-anak untuk berbagi informasi, karena memang kita khususkan untuk pojok baca ini bahan literasinya dari anak-anak Pak, dari siswa, sehingga digilir karena kita memang punya komunitas pecinta baca itu dari perwakilan per kelas, jadi mereka juga sekali seleksi juga, jadi kira-kira bacaan apa yang mungkin cocok gitu, dan itu dipiket biasanya Pak. Oke, baik. Nah ini sekarang keunikannya nih, harus unik dan antik. Nah ini kan ini menjadi ciri khas tempat ibu nih. Ya. Apa aja nih keunikannya nih? Keunikannya itu kita konsepnya lesehan Pak. Terus kita juga punya gazebo, ada pojok baca dan kafe literasi. Nah, kafe literasi ini apa Bu? Kok kelihatannya menarik? Kafe literasi itu anak-anak jadi sambil membaca diperbolehkan dengan makan bekalnya atau makan kuenya yang mereka beli. Karena kalau yang di indoor ini anak-anak kan tidak boleh membawa makanan Pak. Oh itu dekat dengan perpustakaan. Memang lokasi untuk disediakan itu ya? Iya, lokasinya di luar. Di tengah. Luar. Di depan perpustakaan kita. Kemudian ada itunya ya, ada plangnya ya. Ada taman juga Pak. Ada taman-tamannya juga. Itu Pak, apa ada yang live dari perpustakaan? Ditunjukkan. Oh ya. Ya ini saya udah bisa lihat dokumen. Saya pengen lihat ini prestasi ya. Ya. Nah, prestasi juara harapan 2 lomba perpustakaan terbaik tingkat provinsi Jawa Timur. Ini tahun berapa nih Bu? Tahun 2014 Bapak. Oh, 2014. Kan ini 3 tahun terakhir ya. Oke, yang 3 tahun terakhir itu kita juara 1 lomba perpustakaan sekolah terbaik tingkat SMP MTS Sekota Batu tahun 2019 Pak. Kemudian juara 1 lomba uji cerdas SMP MTS Kota Batu oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Batu. Kemudian kita yang baru kemarin juga menjadi juara harapan 1 lomba bedah kelas dan inovasi sekolah tahun 2019. Kemudian juara favorit lomba vlog literasi dalam rangka hari ulang tahun Kota Batu tahun 2019. Ini yang bedah kelas ini maksudnya seperti apa Bu dengan kaitannya dengan pojok baca dan pojok baca Pak. Oh, lomba bedah kelas itu Pak, ada pojok baca tiap kelas itu memang dilombakan per jenjang. Kemarin yang mengadakan dinas pendidikan Kota Batu Pak. Oh, sehingga dengan adanya pojok baca itu gerakan literasi juga kan kemarin dilombakan Pak, sehingga kita kemarin mendapat juara harapan. Ya. Maksudnya dengan adanya pojok baca di kelas-kelas itu menjadi penilaian ya, menjadi nilai ya. Oh gitu, baik. Kemudian untuk komitmen pimpinan ini, apakah pimpinannya sering dipropos? Berapa kali? Kan ini harus didukung pimpinan nih. Gimana Pak? Komitmen pimpinan, kepala sekolahnya sering. Oh, komitmen pimpinan. Berapa kali kan gitu? Apa hanya? Oh ya, alhamdulillah kalau di sini nih tempat favorit Pak. Biasanya Pak Ibu Kepala Madrasah sering ke sini sambil mengontrol juga. Jadi banyak meluangkan waktu untuk membaca karena memang di dalam perpustakaan sangat nyaman Pak. Ya baik, saya kira ini sudah cukup untuk mendapatkan gambaran ya. Nah, nanti saya tinggal merecap dari hasil Bapak Ibu yang
kita klarifikasi. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik ya. Amin. Mohon saran masukan buat kami, Bapak. Ya. Kenapa, Bu? Mohon saran dan masukan untuk pengembangan kami ke depan agar bisa meningkatkan pelayanan terhadap pemustaka maupun masyarakat luar, Pak. Ya, ini tentu nanti kita buatkan rekomendasi secara tertulis ya. Yang pertama tadi tenaga perpustakaan. Jadi ini tenaga perpustakaan tadi belum ada satupun yang memiliki background pendidikan Syukur S1 tapi di 2 di 3 pun. Mudah-mudahan Pak, barangkali ada beasiswa dari pemerintah. Nanti kan bisa sangat ingin Pak. Nanti kan bisa diadakan dengan rekomendasi. Oh ini nggak mau nambah tenaga lah untuk perpustakaannya. Ya, alhamdulillah di sini juga ada Bapak Kepala Madrasah Pak. Dan pasti melihat ya. Ini menjadi masukan ya. Dan, kalau keunikan kemudian inovasi kan sekarangnya sudah era digital, jadi dengan Slim dengan ini ya tentu harus kita tingkatkan kembali. Itu memang sudah mau tidak mau itu ya kan, itu sudah menjadi satu kebutuhan ya. Ini tadi ada PR besar, Bapak Ibu harus entry datanya ya toh. Jadi kalau saya ini secara otomasi, baru berapa itu saya cek di bukunya, di aplikasinya kan baru sekian. Nah, jadi memang ini memang kelihatannya pekerjaan sepele, tapi membutuhkan konsentrasi. Jadi makanya tadi bisa dibagi, nanti Bapak Ibu bisa berbagi, semuanya harus masuk. Nah itu baru nanti keren. Wah semuanya ada di dalam web perpustakaan tadi. Jadi, nah nanti begini Bu, ini nilai terbaik nanti Ibu kita nggak tahu, nanti kan kita rekap, kemudian nanti setahun atau 2 tahun akan kita lihat dijalankan enggak rekomendasi itu kan gitu. Nah kita berikan nilai yang bagus, tetapi tidak dijalankan, anjlok. Nah ini kan juga nggak bagus juga. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pemicu, menjadi semangat Bapak Ibu ya untuk memperbaiki kinerja perpustakaannya. Dan ini seperti guyupnya ini bagus sekali. Tapi guyupnya ini tentu harus seiring jalan terus. Jangan pas giliran aja nih kan. Semangat Pak. Iya semangat ya. Saya kira itu. Saya mohon maaf kalau ada kurang berkenan mungkin bahasa saya yang seperti ini ya. Saya terima kasih kerjasamanya, ini sudah terbuka semua. Mudah-mudahan menjadi jalan untuk terus memperbaiki. Saya kira itu ya Ibu ya. Terima kasih Pak. Kami atas nama keluarga besar dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang sudah banyak memberikan masukan buat kita. Semoga ke depan kita bisa lebih meningkatkan pelayanan kami dan lebih bisa lagi meningkatkan gerakan kami untuk membudayakan literasi di lingkungan madrasah kami. Terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo dipoto dulu, silakan. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Nanti kami kirim ini videonya Bapak. Screenshot. Sudah Pak? Terima kasih. Saya mau melanjutkan ya. Monggo Bapak. Sudahnya kapan nggak tahu. Pokoknya sudah tak ada. Pak, minta ngumpul dulu. Foto diambil untuk